A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Raisa Aulia Ananda dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dengan NIM 12300023004. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang biolistrik. Nah, pertama, pengertian biolistrik. Biolistrik adalah fenomena aliran listrik yang dihasilkan oleh organisme hidup. Ini merujuk pada kemampuan beberapa organisme untuk menghasilkan, mendeteksi, atau merespon sinyal listrik dalam tubuh mereka sendiri atau dalam lingkungan mereka. Contoh yang paling terkenal dari biolistrik adalah ikan listrik seperti torpedo dan sidat listrik yang mampu menghasilkan kejutan listrik sebagai pertahanan diri atau untuk berburu mangsa. Selain itu, biolistrik juga terjadi dalam organisme lain, seperti serangga yang menggunakan aktivitas listrik untuk mengontrol otot-otot mereka. Konsep biolistrik juga penting dalam studi neurobiologi, di mana sinyal listrik dalam sistem saraf digunakan untuk mengirimkan informasi di dalam tubuh organisme. Nah, kemudian sebutkan dan gambarkan macam-macam gelombang. Nah, gelombang merupakan fenomena yang umum terjadi di alam dan dapat ditemui dalam berbagai bentuk. Berikut adalah beberapa macam gelombang beserta gambarnya. Nah, yang pertama ada gelombang mekanik. Contohnya gelombang air di permukaan dan suara. Gambar gelombang air adalah contoh gelombang mekanik yang terjadi di permukaan air. Gelombang suara adalah contoh gelombang mekanik yang merambat melalui medium seperti udara. Kemudian ada gelombang elektromagnetik. Contohnya gelombang radio, gelombang mikro, cahaya tampak, dan sinar X. Nah, gambar gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang saling terkait secara berkelanjutan dan merambat melalui ruang hampa udara. Nah, kemudian ada gelombang seismik. Contohnya gelombang gempa bumi atau gelombang P dan gelombang S. Gambar gelombang seismik adalah gelombang yang merambat melalui bumi sebagai respon terhadap gempa bumi atau ledakan. Kemudian ada gelombang gravitasi. Nah, contoh gelombang gravitasi adalah gelombang yang diprediksi dalam teori relativitas umum Einstein. Gambar gelombang gravitasi adalah gangguan dalam medan gravitasi yang merambat melalui ruang waktu seperti gelombang diprediksi oleh teori relativitas umum. Kemudian ada gelombang tsunami. Nah, tsunami ini adalah gelombang besar yang disebabkan oleh gangguan di dasar laut seperti gempa bumi bawah laut atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gambar tsunami adalah gambar air yang dapat mencapai ketinggian yang sangat besar saat mendekati pantai dan dapat menyebabkan kerusakan yang luas. Nah, setiap jenis gelombang memiliki karakteristik dan perilaku yang berbeda tergantung pada sifat mediumnya dan sumber gelombangnya. Gambar-gambar tersebut memberikan representasi visual yang memperjelas bagaimana gelombang-gelombang tersebut berperilaku dan merambat dalam lingkungan yang berbeda. Baik, selanjutnya saya akan menyebutkan isyarat kelistrikan tubuh. Yang pertama ada EMG. Nah, EMG ini merupakan singkatan dari elektromiografi. Nah, ini adalah sebuah teknik diagnostik yang digunakan untuk merekam dan menganalisis sinyal listrik yang dihasilkan oleh aktivitas otot. Dengan menggunakan elektroda yang ditempatkan di atas kulit atau jarum yang dimasukkan ke dalam otot, EMG dapat mendeteksi dan merekam pola aktivitas listrik otot. Nah, alat ukur yang digunakan dalam EMG adalah elektroda.
Elektroda dapat berupa elektroda permukaan yang menempel pada kulit di atas otot yang ingin dipelajari, atau elektroda jarum yang dimasukkan langsung ke dalam otot untuk merekam sinyal listriknya. Selain itu, amplifier dan perangkat lunak komputer juga digunakan untuk merekam, memperkuat, dan menganalisis sinyal EMG. Cara penggunaan untuk elektroda permukaan, yaitu elektroda ditempatkan di atas kulit, di atas otot yang ingin dipelajari. Area kulit yang akan ditempati elektroda biasanya dibersihkan terlebih dahulu untuk memastikan kontak yang baik. Nah, kemudian sinyal listrik otot yang dihasilkan saat otot berkontraksi akan direkam. Lalu untuk cara penggunaan elektroda jarum dimasukkan langsung ke dalam otot yang ingin dipelajari. Prosedur ini memerlukan keahlian khusus dan biasanya dilakukan oleh ahli saraf atau fisioterapis yang terlatih. Nah, fungsinya diagnosis dan evaluasi gangguan neuromuskular. EMG dapat digunakan untuk mendiagnosis berbagai gangguan neuromuskular seperti neuropati priver, gangguan otot, atau cedera saraf. Monitoring aktivitas otot. EMG dapat digunakan untuk memonitor aktivitas otot selama rehabilitasi fisik atau latihan olahraga. Penelitian ilmiah, EMG digunakan secara luas dalam penelitian ilmiah untuk memahami fungsi otot, kontrol motorik, dan gangguan neuromuskular. Bantuan dalam prosedur medis, EMG juga dapat digunakan sebagai panduan untuk prosedur medis tertentu seperti injeksi botulinum toksin untuk pengobatan kondisi seperti spasme otot atau kramp. Dengan menggunakan EMG, para profesional medis dapat mendapatkan wawasan yang berharga tentang aktivitas otot dan kondisi neuromuskular pasien mereka, yang pada gilirannya dapat membantu dalam diagnosis, perawatan, dan pemantauan penyakit neuromuskular. Kemudian yang kedua ada EKG. Nah, EKG ini merupakan singkatan dari elektrokardiografi. Ini adalah teknik medis yang digunakan untuk merekam dan menganalisis aktivitas listrik jantung. Dengan menggunakan elektroda yang ditempatkan di atas kulit di beberapa titik di sekitar dada. EKG ini dapat merekam sinyal listrik yang dihasilkan oleh kontraksi dan relaksasi jantung. Alat ukur yang digunakan dalam EKG adalah elektroda, kabel, dan mesin EKG. Elektroda ditempatkan pada kulit di beberapa titik di sekitar dada, lengan, dan kaki. Kabel menghubungkan elektroda ke mesin EKG yang merekam dan menampilkan sinyal listrik jantung dalam bentuk grafik. Nah, cara penggunaannya yaitu pasien biasanya diminta untuk berbaring santai di atas meja pemeriksaan. Elektroda ditempatkan pada kulit di beberapa titik di sekitar dada, lengan, dan kaki. Biasanya elektroda ditempatkan pada 12 titik yang berbeda untuk merekam aktivitas listrik jantung dari berbagai sudut. Setelah elektroda ditempatkan, mesin EKG dihidupkan dan sinyal listrik jantung direkam selama beberapa detik hingga beberapa menit. Hasil rekaman EKG ditampilkan dalam bentuk grafik yang menunjukkan pola aktivitas listrik jantung seperti gelombang P, kompleks QRS, dan gelombang T. Nah, fungsinya diagnosis dan evaluasi penyakit jantung. EKG digunakan untuk mendeteksi dan mendiagnosis berbagai penyakit jantung seperti aritmia, penyakit arteri koroner, gagal jantung, dan penyakit katup jantung. Pemantauan fungsi jantung. EKG dapat digunakan untuk memantau fungsi jantung selama operasi, prosedur medis tertentu, atau selama pemulihan pasca operasi. Fungsi penilaian respon terhadap pengobatan. EKG dapat digunakan untuk memantau respon pasien terhadap pengobatan penyakit jantung seperti terapi antiaritmia atau pengobatan infark miokard. Fungsi EKG di penelitian ilmiah. EKG digunakan secara luas dalam penelitian ilmiah untuk memahami fungsi jantung,
penyakit jantung dan interaksi antara jantung dan sistem tubuh lainnya. Nah, dengan menggunakan EKG, para profesional medis dapat memperoleh informasi penting tentang fungsi jantung pasien mereka yang membantu dalam diagnosis, perawatan, dan pemantauan penyakit jantung. Kemudian ada EGG. EGG ini singkatan dari elektrogastrografi, yaitu sebuah teknik medis yang digunakan untuk merekam dan menganalisis aktivitas listrik dalam lambung. Nah, EGG ini memberikan informasi tentang gerakan dan aktivitas elektromotilitas lambung. Nah, alat ukur utama yang digunakan dalam EGG adalah elektroda yang ditempatkan di kulit perut untuk merekam sinyal listrik dan lambung. Selain itu, ada perangkat keras khusus yang terhubung dengan komputer atau pemrosesan data yang dapat merekam dan menganalisis sinyal-sinyal ini. Nah, cara penggunaan EGG: 1. Pasien biasanya diminta untuk berbaring dengan tenang atau duduk dalam posisi yang nyaman. Kedua, elektroda ditempatkan di sekitar perut pasien, biasanya di sekitar daerah epigastrium atau lambung. Lalu kemudian setelah elektroda ditempatkan, mesin EGG dihidupkan dan merekam sinyal listrik dari lambung selama periode waktu tertentu. Nah, hasil rekaman EGG kemudian dianalisis untuk mengevaluasi aktivitas elektromotilitas lambung. Fungsi diagnosis gangguan motilasi lambung: EGG digunakan untuk mendiagnosis berbagai gangguan motilitas lambung seperti gastroparesis atau penyakit lambung yang lambat dalam mengkosongkan isi lambung ke usus, sindrom iritasi lambung atau gangguan pencernaan lainnya. Kemudian fungsi EGG, evaluasi respon terhadap pengobatan. EGG dapat digunakan untuk memantau respon pasien terhadap pengobatan gangguan motilitas lambung atau kondisi pencernaan lainnya. Kemudian fungsi EGG di penelitian ilmiah. EGG digunakan dalam penelitian ilmiah untuk memahami proses elektromotilitas lambung dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan menggunakan EGG, para profesional medis dapat memperoleh wawasan yang berharga tentang aktivitas elektromotilitas lambung pasien mereka, yang dapat membantu dalam diagnosis dan pengelolaan gangguan pencernaan serta perencanaan pengobatan yang tepat. Kemudian ada ENG. ENG ini singkatan dari elektronistragamografi, yaitu sebuah teknik diagnostik yang digunakan untuk merekam dan menganalisis gerakan mata yang tidak disengaja, yang disebut dengan nistagmus. Nistagmus adalah gerakan mata yang terjadi secara spontan atau sebagai respon terhadap rangsangan tertentu, dan dapat menunjukkan adanya gangguan pada sistem vestibular atau saraf kranial yang terlibat dalam keseimbangan dan koordinasi mata. Alat ukur yang digunakan ENG adalah elektroda yang ditempatkan di sekitar mata pasien untuk merekam gerakan mata. Selain itu, terdapat perangkat keras yang terhubung dengan komputer atau pemproses data yang dapat merekam dan menganalisis sinyal-sinyal elektrofisiologis yang diperoleh dari elektroda. Nah, cara penggunaan ENG: yang pertama, pasien biasanya diminta untuk duduk atau berbaring dalam posisi yang nyaman. Kemudian, elektroda ditempatkan di sekitar mata pasien, biasanya di sekitar kulit, di sekitar mata, atau di atas dahi. Lalu kemudian setelah elektroda ditempatkan, mesin ENG dihidupkan dan merekam gerakan mata selama periode waktu tertentu. Kemudian pasien diberi rangsangan tertentu seperti gerakan kepala atau gerakan posisi perubahan tubuh untuk menginduksi nistagmus. Hasil rekaman ENG kemudian dianalisis untuk mengevaluasi karakteristik nistagmus dan menentukan apakah terdapat gangguan pada sistem vestibular atau saraf kranial. Lalu masuk ke fungsi ENG diagnosis gangguan vestibular digunakan untuk mendiagnosis berbagai gangguan vestibular seperti vertigo, penyakit Minera, atau neuroakustik. Evaluasi fungsi vestibular.
ENG dapat digunakan untuk mengevaluasi fungsi vestibular pasien, termasuk respon vestibulo-okular atau VOR dan sinyal keseimbangan. Fungsi ENG di penelitian ilmiah. ENG digunakan dalam penelitian ilmiah untuk memahami proses nistagmus dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta untuk mengembangkan strategi diagnostik dan terapeutik baru. Dengan menggunakan ENG, para profesional medis dapat memperoleh wawasan yang berharga tentang fungsi vestibular dan koordinasi mata pasien mereka, yang dapat membantu dalam diagnosis gangguan vestibular serta perencanaan pengobatan yang tepat. Kemudian ada ERG. Nah, ERG ini singkatan dari elektroretinografi, yaitu teknik diagnostik yang digunakan untuk merekam dan menganalisis respon listrik dari retina mata terhadap rangsangan cahaya. ERG membantu dalam mengevaluasi fungsi retina dan aktivitas listriknya. Nah, alat ukur utama yang digunakan dalam ERG adalah elektroda yang ditempatkan di atas atau di dekat mata untuk merekam respon listrik dari retina. Selain itu, terdapat perangkat keras yang terhubung ke komputer atau perangkat lain yang digunakan untuk merekam, menguatkan, dan menganalisis respon listrik yang diperoleh dari elektroda. Nah, cara penggunaannya yang pertama, pasien biasanya diminta untuk duduk atau berbaring dalam posisi yang nyaman. Kemudian, elektroda ditempatkan di atas atau di dekat mata pasien, biasanya di sekitar area mata. Kemudian setelah elektroda ditempatkan, pasien diberikan rangsangan cahaya yang diperlukan untuk merangsang retina. Lalu kemudian mesin ERG merekam respon listrik dari retina saat mata pasien terpapar cahaya. Nah, hasil rekaman ERG kemudian dianalisis untuk mengevaluasi fungsi retina dan aktivitas listriknya. Kemudian fungsi ERG di diagnosis gangguan retina. ERG digunakan untuk mendiagnosis berbagai gangguan retina seperti retinitis pigmentosa, degenerasi makula, atau retinopati diabetik. Kemudian fungsi ERG dievaluasi respon terhadap pengobatan. ERG dapat digunakan untuk memantau respon pasien terhadap pengobatan penyakit mata atau gangguan retina. Kemudian fungsi ERG di penelitian ilmiah digunakan dalam penelitian ilmiah untuk memahami fungsi retina, respon listrik terhadap rangsangan cahaya, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan menggunakan ERG, para profesional medis dapat memperoleh wawasan yang berharga tentang fungsi retina dan aktivitas listriknya, yang dapat membantu dalam diagnosis perawatan dan pemantauan berbagai gangguan mata dan retina. Kemudian ada EOG. Nah, EOG ini singkatan dari elektrokulografi, yaitu teknik diagnostik yang digunakan untuk merekam dan menganalisis aktivitas listrik dari gerakan mata. EOG membantu dalam mengevaluasi fungsi mata, khususnya gerakan bola mata. Nah, alat ukur utama yang digunakan dalam EOG adalah elektroda yang ditempatkan di sekitar mata untuk merekam respon listrik dari gerakan bola mata. Selain itu, terdapat perangkat keras yang terhubung ke komputer atau perangkat lain yang digunakan untuk merekam, menguatkan, dan menganalisis respon listrik yang diperoleh dari elektroda. Cara penggunaan EOG: pertama, pasien biasanya diminta untuk duduk atau berbaring dalam posisi yang nyaman. Kemudian, elektroda ditempatkan di sekitar mata pasien, biasanya di sekitar sudut dalam dan sudut luar mata. Nah, setelah elektroda ditempatkan, pasien diminta untuk melakukan gerakan mata tertentu, seperti mengikuti titik cahaya atau mengarahkan pandangan ke arah yang berbeda. Nah, mesin EOG merekam respon listrik dari gerakan mata saat pasien melakukan gerakan tersebut. Nah, hasil rekaman EOG kemudian dianalisis untuk mengevaluasi fungsi mata dan aktivitas listriknya. Nah, kemudian fungsi EOG di diagnosis gangguan mata.
EOG digunakan untuk mendiagnosis berbagai gangguan mata yang mempengaruhi gerakan bola mata seperti strabismus atau silau, nistagmus atau gangguan keseimbangan okular. Kemudian fungsi EOG di evaluasi respon terhadap pengobatan. EOG dapat digunakan untuk memantau respons pasien terhadap pengobatan penyakit mata atau gangguan gerakan bola mata. Nah, kemudian fungsi EOG di penelitian ilmiah. EOG digunakan dalam penelitian ilmiah untuk memahami fungsi mata, gerakan bola mata, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan menggunakan EOG, para profesional medis dapat memperoleh wawasan yang berharga tentang fungsi mata dan gerakan bola mata yang dapat membantu dalam diagnosis, perawatan, dan pemantauan berbagai gangguan mata dan gangguan gerakan bola mata. Kemudian ada EEG. EEG ini singkatan dari elektroencephalografi, yaitu teknik diagnostik yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otak. EEG ini membantu dalam mengevaluasi aktivitas listrik otak yang berkaitan dengan berbagai kondisi medis dan neurologis. Alat ukur utama yang digunakan dalam EEG adalah elektroda yang ditempatkan di sekitar kepala pasien untuk merekam aktivitas listrik otak. Selain itu, terdapat amplifier dan perangkat lunak komputer yang terhubung dengan elektroda untuk merekam, menguatkan, dan menganalisis sinyal-sinyal EEG. Nah, cara penggunaan EEG yaitu pertama, pasien biasanya diminta untuk berbaring dalam posisi nyaman. Kemudian elektroda ditempatkan di sekitar kepala pasien, biasanya di sejumlah lokasi strategis yang mencakup berbagai area otak. Setelah elektroda ditempatkan, pasien diminta untuk tetap tenang dan santai selama proses pencatatan. Nah, mesin EEG merekam aktivitas listrik otak pasien selama periode waktu tertentu. Kemudian hasil rekaman EEG dianalisis untuk mengevaluasi pola aktivitas listrik otak dan menentukan apakah terdapat anomali atau pola yang tidak normal. Kemudian fungsi EEG untuk diagnosis gangguan otak. EEG digunakan untuk mendiagnosis berbagai gangguan otak seperti epilepsi, gangguan tidur, cedera kepala, dan penyakit neurologis lainnya. Nah, fungsi EEG untuk monitoring aktivitas otak. EEG dapat digunakan untuk memantau aktivitas otak selama operasi, selama periode pemulihan pasca operasi, atau selama perawatan pasien di unit perawatan intensif. Kemudian fungsi EEG di penelitian ilmiah. EEG digunakan dalam penelitian ilmiah untuk memahami aktivitas otak, pola gelombang otak, dan korelasi antara aktivitas otak dan fungsi kognitif serta perilaku. Dengan menggunakan EEG, para profesional medis dapat memperoleh wawasan yang berharga tentang aktivitas otak pasien mereka yang membantu dalam diagnosis, perawatan, dan pemantauan berbagai kondisi neurologis dan medis yang terkait dengan aktivitas otak. Sekian penjelasan saya tentang biolistrik. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.